Saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad disebutnya Rasul yang hak, itu artinya keberadaan baginda Rasulullah SAW itu tidak bisa dibantah dengan logika dan akal. Nubuat dan risalahnya risalahnya baginda Rasul tidak bisa dibantah dengan akal. Walaupun orang Yahudi menutup-nutupinya, walaupun ayat-ayat yang ada di Injil, ada di Taurat, dibuangnya, ditutupnya, di framing seperti ini, sampai muncul agama baru yang tidak sesuai dengan agama yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim, tidak sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Di framingnya mau Nabi Muhammad dihilangkannya, satu rekayasa keberagamaan dan peradaban spiritual luar biasa. Tapi Allah Maha Hak, tetap keberadaan dan nubuatnya Nabi Muhammad tidak bisa dibantah dengan logika dan akal manusia. Sekali-kali Allah akan memunculkan siapa yang batal, siapa yang hak. Makanya jangan membantah yang hak. Orang Yahudi membantah yang hak tidak akan menang. Sekarang orang Eropa kebangkitan Islam sudah ada, orang Amerika sudah ada. Kenapa? Fasilitas untuk mempelajari mana agama yang benar sudah ada. Manuskrip bisa diakses seluruh dunia. Fakta-fakta sejarah sudah bisa diakses oleh kita semua. Maka terbukti mana yang hak, mana yang benar. Ini yang disebut dengan bisa tadi hikmah yang dijadikan oleh Allah. Runtutan sejarah sampai hari kiamat, manusia akan semakin membuktikan kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, dan kebenaran akan adanya risalah dan nubuatnya Nabi Muhammad SAW. Yang hak tidak bisa dibantah, karena yang hak ini akan dibuktikan kebenarannya oleh Allah, dan yang hak ini akan dibela oleh Allah. Kita melihat Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Pada waktu berjuang nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan pemimpin yang menghambur-hamburkan kekayaan, bukan pemimpin yang suka menjual agama demi dunia, bukan orang yang memarak orang untuk atas nama agama, meminta orang secara paksa atas nama surga dan neraka. Tidak. Doanya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak pernah diucapkan oleh masyarakat Lampung. Doa apa? Doa nyuwun dados yang melarat. Itu orang pernah diucapkan larang sampean. Saya tanya, kiai-kiai Lampung Tengah kira-kira ada tidak, berani tidak berdoa kepada Allah minta melarat, minta miskin, minta melarat? Berani apa tidak? Pasti nggak akan berani. Makanya nggak ada kiai yang berdoa dengan doanya Rasulullah minta melarat, nggak ada. Rasulullah tegas, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Masuk surga sangat mudah bagi orang miskin ya Rasulullah. Jadikan aku orang miskin saja, hidupkan aku dengan orang miskin, jadi orang miskin. Matikanlah aku jadi orang miskin, kumpulkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Karena orang miskin, orang fakir itu banyak masuk surga. Masuk surga gampang. Sing suki-suki sing kadang-kadang rada mumet ya angel. Kadang-kadang nek wong wis sugih duit-duit sing mau nek alim dadi petakilan, sing mau nek bodoh dadi ngerasa paling pinter selampung tengah. Kiai diremehkan gara-gara sugih. Ngaji ora pernah kiai disalah-salah, margi nopo, margi mobil ana 10. Ngaji ora pernah iki bisa merusak mental. Kanjeng Nabi ora kaya kowe, Pak. Artinya apa? Tapi Kanjeng Nabi melawan pembelokan sejarah spiritual, pembelokan agama Allah yang ada di sekitar Quraisy, di sekitar Arab, mengalami satu resiko yang sangat besar. Pada akhirnya Allah membela Nabi Muhammad dan agama Islam tersebar di seluruh dunia menjadi agama yang insya Allah akan paling besar di dunia ini. Padahal Kanjeng Nabi tidak punya apa-apa. Kenapa sebabnya? Sebab Rasulullah membela yang hak. Jadi kalau Anda membela yang hak, jangan khawatir, pasti dibela oleh Allah dan pasti dimenangkan. Saudara-saudara kalian, Nabi Musa itu nggak punya apa-apa. Nabi Harun itu orang yang miskin, yang dilawan oleh Nabi Muhammad dengan Nabi Musa siapa? Fir'aun. Ya Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kamu datang Musa kepada Fir'aun, katakan, apa kamu mau kembali kepada Tuhanmu? Apa kamu mau kembali menyucikan diri di depan Tuhanmu sehingga kamu takut kepada Tuhanmu? Walaupun akhirnya Fir'aun tidak nurut, mengancam-ngancam Nabi Musa, memperkosa Nabi Musa, mengusir Nabi Musa, mengerahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Musa, tapi tidak berhasil dalam sejarah. Kenapa sebab? Nabi Musa memberikan yang hak,
Fir'aun sesugi apapun, sekaya apapun akan ditumbangkan oleh Allah melawan Nabi Musa yang sangat miskin, sangat fakir, tapi karena membela yang hak, hak ini adalah dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ini percaya hak. Maka saudara-saudara kalian, fakta yang hak ini, ajaran hak, maka masyarakat Lampung ini harus diberikan satu pernyataan, satu kenyataan sejarah yang hak, ajaran yang hak, runtutan-runtutan nasab yang hak, yang benar bagaimana. Sementara ini yang hak ini banyak ditutupi. Satu oleh orang-orang yang punya bakat transnasional, datang dari luar, terlalu membangga-banggakan Afghanistan, terlalu membangga-banggakan Libya, terlalu membangga-banggakan gerakan yang ada di Syria dan Irak, terlalu membangga-banggakan akidah-akidah dan gerakan-gerakan orang-orang madhab yang di dunia tidak jelas. Tapi justru manhaj ideologi daripada agama Islam yang ditanamkan oleh para leluhur yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke ribuan pulau, ratusan bahasa, ribuan suku, ternyata diabaikan, sudah ditutup oleh framing-framing keislaman yang tidak jelas. Termasuk saudara-saudara sekalian, nomor 2-nya ada yang menutup itu sejarah Indonesia adalah Keramba Andi yang disebut oleh kalian semua habaib. Saya katakan seperti ini, saya bicara yang hak, bukan berarti saya benci sama Habib, tidak. Kalau sudah Habib tidak mau dinilai oleh orang Indonesia seperti itu, Anda jangan berbuat seperti itu. Sejarah Indonesia masa Allah ditenggelamkan, di framing sedemikian rupa membutakan masyarakat Lampung. Indonesia tanpa Habib tidak bisa merdeka, padahal Habib datangnya abad ke-19, didatangkan oleh Belanda, makanya naik kapal juga gratisan dari Belanda sampai di Indonesia, dikasih tanah Belanda, kerjanya kerja sama Belanda. Di dalam sejarah mereka selalu membelok kepada Belanda, selalu membela Belanda. Kenapa? Karena yang memberi kehidupan adalah Belanda. Maklum, tapi ente juga harus tahu diri. Jangan sudah memframing ini tanah orang Lampung, ini tanah Sumatera, ini tanah leluhur kita. Jangan di framing tanahnya ente, ini datang abad 19. Di framing sedemikian rupa buta itu masyarakat Lampung. Saudara-saudara sekalian, sampai ada yang mengatakan bahwasanya kalau semua tidak ada Habib, orang Indonesia tidak kenal agama, tidak kenal Islam, tidak kenal Allah. Ini orang semacam ini ada kadzab, pembohong besar, orang yang suka ngejabus. Jangan dipercaya. Sebelum Habaib datang, Indonesia sudah punya peradaban Islam lebih maju daripada negaranya Habib, yaitu Yaman. Punya Majapahit Islam, punya Mataram Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Lampung Islam, Sultan Raden Intan Islam. Sultan Raden Intan ini saudara-saudara kalian masih cucunya Ratu Darah Putih. Mbak Ratu Darah Putih itu adalah garwanya Sunan Gunung Jati, keluarga daripada Ratu Darah Putih yang ada di Lampung. Itu masih nisan saya, masih nisannya pulau. Saudara-saudara sekalian, Indonesia sudah punya Ternate Islam, Sultan Babulo Islam. Indonesia sudah punya Sultan Bone Islam. Indonesia sudah punya Samudra Pasai Islam. Indonesia sudah punya sultan-sultan menyebar yang ada di Maluku Islam. Semuanya Islam. Sebab sejak abad ke-9, abad ke-13 sebelum Habib datang di Indonesia, Indonesia sudah tubuhnya peradaban dan kebesaran atas nama Islam. Jadi kalau ada oknum Habib yang mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak akan kenal agama Islam, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, ini adalah oknum Habib yang membodohi masyarakat Lampung. Jangan percaya, karena Anda akan semakin bodoh. Lampung sungguh sangat luar biasa. Indonesia itu sangat luar biasa. Bahkan pesantren-pesantren itu, saya pernah keliling di Pakistan, melihat pesantren Pakistan. Di India saya 6 tahun, di Syria saya lihat pesantren Syria, di Libya apalagi, di Afghanistan, di Bangladesh, di Maghrib, di Maroko, di Mesir, sampai di daerah Sayyid itu yang agak gunung sana, dari Al-Azhar, dari Kairo agak jauh tuh.
Waktu itu makin pes. Saudara-saudara sekalian, di Tunisia ada Universitas Az-Zaitun, di Maghribi ada Universitas Qarawin, di Irak ada Universitas Saddam Hussein. Itu saudara-saudara sekalian. Saya sudah datang ke pesantren-pesantren. Itu saya katakan bahwa pesantren di Indonesia tidak kalah dengan mereka. Bahkan ada satu metode pengajaran nahwu shorof dan fikih usul fikih, Indonesia lebih unggul daripada mereka. Ini orang Indonesia harus tahu, rakyat Indonesia makanya harus melek. Jangan dibohongi terus. Makanya saya kadang-kadang agak sedikit marah kalau semua ada mengatakan, wah itu namanya pesantren Indonesia itu pesantren kampung. Kampung dari mana? Kalau sebelum ada orang mengatakan begitu, suruh dekat sama saya mau tanya kampungan dari mana? Itu belajarnya ada ajurumiyah, kalian tahu ya? Ada belajar ajurumiyah, belajar mutamimatul ajuriyah, belajar nahwu shorof sampai alfiyah. Kalian tahu nggak di Inggris? Di Inggris di Oxford University sudah ada fakultas bahasa Arab. Itu pada waktu itu pembukaannya tahun 1998 kalau nggak salah. Saya diundang dalam grand opening of Arabic Faculty in Oxford University. Begitu saya buka sampai di sana, ternyata subhanallah silabusnya, kurikulumnya persis pesantren yang ada di Lampung. Tidak ada bedanya. Kitab Ajurumiyah, kitab Nahwul Wadih, kitab Ad-Durusul Arabiyah, termasuk juga kitab Kawaidul Durriyah, termasuk kitab Ibnu Aqil, Ibnu Malik, kitab sorofnya juga sama. Bahkan pengajian kitab sorofnya lebih efektif kita daripada mereka. Bahkan S3-nya di sana, tingkat doktornya, PhD-nya, tingkat doktornya, S3-nya adalah tingkatannya adalah Imam Ibnu Aqil dengan Imam Ibnu Malik. Itu pun Nazam Ibnu Maliknya tidak dihafalkan. S3 keluaran S3 Oxford, khatam Ibnu Aqil tapi tidak hafal Alfiyah Ibnu Malik. Bayangkan di Lampung sudahlah Ibnu Aqil diaji berkali-kali, ditambah nazamnya hafal. Artinya kualitas pesantren kita lebih hebat, lebih unggul dari kualitas di Universitas Oxford yang ada di Inggris masalah bahasa Arab. Saya ketemu dengan salah satu profesor bahasa Arab yang menurut saya biasa-biasa saja, atau orang ini pinter alim biasa-biasa aja. Kalau menerangkan tentang masalah apa, orang saya menjelaskan di depan saya itu menjelaskan apa, tiba-tiba menjelaskan yang namanya i'rab dan alamat i'rab. Itu dikiranya i'rab dan alamat i'rab sudah luar biasa itu menurut dia. Begitu dia menjelasin, saya langsung mengungkapkan nazamnya, nazam imritiknya, nggak usah pakai penjelasan, pakai kitab. Liraf ini hakum matun wamun alif katakan nunun sabitun lamun hadis. Fakum mufis min mufradun kafir, mufis min mufradun ka ahmadu, wajar itaksirin kaja al-ahudu. Itu langsung masya Allah, aku betul-betul itu, waduh. Padahal itu tingkat imritik, tingkat sanawiyah di Indonesia. Profesor di luar negeri bingung itu. Saya bilang ini belum alfiyahnya, belum kalamun al-abdu mufidul kasaki, belum jauharul naknunya, fasohatul mufrodi ayat mufrodi karena bulu horobatul mufizukin. Orang Indonesia di pesantren itu, sanawiyah itu sudah hafal imriti. Kelas 1 aliyah Ibnu Malik sudah hafal semua. Sampai kelas 2 itu yang namanya Jauharul Nakhl itu sudah hafal. Uqudul Jumal, Jawahirul Balaghah, kitab-kitab ma'ani, kitab-kitab sastra sudah dibaca. Kitab Dawawin, Diwanul Mutanabbi, Diwanul Abi Ishaq, Diwanul Syafi'i. Semua sudah dibaca, ilmu istiqaq sudah ada. Di sana kaget Pak, orang India terbengong-bengong, orang Persia nggak bisa bicara Pak. Ini pikirannya orang Indonesia nggak ngerti nahwu shorof. Akhirnya alhamdulillah saya juga waktu di luar banyak punya murid dari luar negeri, bahkan dari orang Arabnya sendiri. Jadi orang Arabnya ngaji sama saya, ngaji nahwu shorof. Masa orang Arab ngaji nahwu shorof sama saya, gimana itu urusannya? Tapi masalah ilmu artinya apa? Indonesia itu sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ini fakta sejarah. Saudara-saudara sekalian, apalagi sekarang sudah diusut masalah yang berkaitan dengan ba'ali habaib, fakta sejarah, data-data sejarah, fakta ilmu dan teknologi yang tidak bisa dibantah dengan logika, yang tidak bisa dibantah dengan akal manusia, yang tidak bisa dibantah dengan ilmu dan teknologi manusia, bahwa mereka semua bukan cucunya Rasulullah. Kalau kalian mengatakan Habib cucunya Rasulullah, dosa besar kalian. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, man idda'a
ila ghairi abihi fal jannatu haramun alaih. Barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan bapaknya, maka surga haram bagi dia. Orang yang mengaku bukan bapaknya, saya ini adalah anaknya Gus Dur, padahal bukan anaknya Gus Dur, maka surga haram bagi dia. Itu kata Rasulullah, itu kepada Gus Dur, apalagi kepada Rasulullah. Maka disana orang-orang yang masih terframing, dibodohi dengan mengatakan sucinya Rasulullah, mereka akan diharamkan masuk surga oleh Rasulullah, karena sampai detik ini belum terbukti dan tidak terbukti bahwa habaib itu sucinya Rasulullah. Ya, ngomong Indonesia tak bisa memang keblok. Keblok yang ramai apa-apa. Kita eksklusif dijaluki duit marang Habibnya, dipaksa-paksa ya terima bae. Nanti toko mobilnya tidak kabur, nanti anak ratusan juta yang menang bae. Tadi sampai mau mampu, mau keblok tok mampu sampai. Selainnya keblok orang mampu, harus keblok beresin banter, mau mampu itu wes. Mungkin apa badan? Tidak semua. Orang selekor seterusnya bang. Saya mau cerita. Ini konsep tes DNA itu sudah terbukti, baik dari luar negeri yang ada di Mesir, yang ada di Hijaz Madinah, yang ada di Syria, yang ada di Pakistan, termasuk yang ada di Yamannya sendiri. Mereka sudah menyatakan ba'alwi habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Di Timur Tengah, di Mesir, di Irak sudah selesai dari dulu. Yang namanya habaib ba'alwi bukan cucunya Rasulullah. Di Indonesia sudah selesai. Makanya orang Arab bingung kenapa di Indonesia ribut, di sini mau udah selesai. Kata saya orang Indonesia orangnya wangkot-wangkot, rewel-rewel gitu. Mau bisa keblok, baik petakilannya luar biasa, paling bisa keblok tok. Sudah selesai, kenapa dipermasalahkan? Ya orang Indonesia keadaan seperti itu, mau diperbudak oleh orang lain, mau direndahkan oleh orang lain, mau jadi budaknya orang lain, mau jadi comotnya orang lain. Sejarah leluhurnya dibelok-belokkan, dikabul-kabulkan demi untuk mencintai ba'alwi dan habaib. Akhirnya kalian semakin dalam dalam kesesatan. Habaib, ba'alwi bukan cucunya Rasulullah karena DNA-nya tidak sama. Kalau kalian tidak mau percaya sama hasil tes DNA uji laboratorium, kalian tidak usah percaya sama golongan darah kalian. Kalian kalau mau berangkat haji mesti dites darah, ada O, ada A, ada B. Kalau seumpama penyakitnya lambung, kamu dorongnya apa? Darah O, darahnya O, untuk darah O obat lambungnya ini. Kalau untuk darah A dan AB obat lambungnya ini, untuk AB obat lambung ini. Nggak boleh salah. Kalau kita sebagai darah O minum obat lambungnya orang yang darah A bisa iritasi, kontraproduktif akhirnya kita bisa pingsan. Kenapa? Sebab darahnya tidak sama, kontradiksi. Maka dari itu darah O ini adalah teknologi yang real yang tidak bisa dibantah dengan logika dan akal manusia, termasuk tes DNA. Yang namanya orang itu kalau periksa darah 2 jam sudah kena, tapi tes DNA tidak cukup 10 hari, 15 hari, ada yang sampai 1 bulan, baru jelas. Itu artinya tes DNA lebih teliti, lebih detail daripada sekedar tes darah. Ini adalah teknologi yang tidak bisa dibantah dengan akal manusia, tidak bisa dibantah dengan logika manusia, tidak bisa dibantah dengan ilmu manusia kecuali orang-orang bodoh. Kalau kalian tidak mau menerima teknologi, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mesin, atau nggak pakai mobil. Kalian mau jalan-jalan ke Jakarta pakai kuda aja. Kalian tidak usah pakai HP. Wis mampu ulek-ulek kalau menelpon sampean remak-remak kuping. Mungkin apa betul? Jadi saudara-saudara sekalian, saya mau cerita fakta yang ada tahun 1945. Sebetulnya imigran itu datangnya sejak tahun 1920. Apa? Imigran Yahudi datang ke Palestina. Ini dengerin nih. Tahun 1945 ada di antara berkali-kali untuk kesekian kalinya kapal dari Eropa dan Jerman datang membawa orang yang sangat banyak, orangnya kurus-kurus lusuh, banyak yang belum makan. Begitu datang di pelabuhan namanya pelabuhan Haifa di Palestina,
Begitu turun, mereka semua yang ada di kapal itu membentangkan spanduk. Apa tulisannya? Tulisannya adalah, kami diusir oleh orang Eropa, kami dikejar, dibunuh oleh orang Jerman. Wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk hidup di Palestina. Ternyata dilihat adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang dibunuh di Eropa, yang diusir di Eropa, yang dibunuh oleh Nazi Jerman. Mereka pada pindah eksodas dari Eropa menuju ke Palestina, ribuan bahkan ratusan ribu orang Yahudi. Dengan membentangkan sebuah spanduk, mereka ingin hidup bersama di Palestina, jangan sampai diusir, karena mereka sudah diusir di Eropa. Masyarakat Palestina pada waktu itu masih belum tahu bagaimana ceritanya, apa ceritanya Yahudi Askenazi. Kenapa? Maklum. Kenapa? Karena waktu itu teknologi belum sempurna, karena waktu itu HP masih belum ada, karena waktu itu internet masih belum ada, komunikasi antar negara masih terbatas. Akhirnya karena masyarakat Palestina orangnya baik, orang Palestina orangnya baik, toleransinya sangat baik. Di dalam Palestina itu ada Masjidil Aqsa, tapi ada juga Haikal Sulaiman, ada juga di situs-situsnya orang Yahudi. Jadi orang Palestina sudah akrab dengan kehidupan Yahudi di situ pada waktu itu, sama-sama hidup bersama, bersejarah, di mana Masjidil Aqsa itu diakui oleh 3 negara besar, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dan itu nggak jadi masalah, aman. Begitu mereka datang dari Eropa minta diterima, maka orang Palestina menyambutnya. Ini supaya kalian tahu awal dan asal usulnya. Begitu disambut, akhirnya ada yang diberi tanah, monggo sampean tempat di rumah saya ini, diberikan tanah sampean bangun ini, nanti pasirnya dari saya, ini buat ini dari saya. Akhirnya dibangunkan rumah pajak, ratusan ribu orang pengungsi dari Eropa yaitu Yahudi Askenazi datang ke Palestina. Itu datangnya mulai tahun 1920, puncaknya tahun 1948. Mereka hidup bersama, tapi tiba-tiba orang Palestina itu dapat peringatan dari orang Eropa. Apa kata orang Eropa? Wahai orang Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan. Kami juga punya toleransi, tapi kalian harus tahu bahwa mereka itu punya sifat yang tidak sama dengan kita. Mereka itu adalah pengennya mendominasi bangsa kami, pengen menginjak, mengubur sejarah kami. Mereka pengen menjadi tuan rumah di tanah kami. Mereka selalu mempersekusi dan selalu mereka berkata yang tidak benar, memecah belah masyarakat Eropa, menanamkan ajaran kebencian kepada para leluhur dan orang tua kita di Eropa, sampai memalsukan makam-makam, membelokkan sejarah, dan akhirnya membunuh di antara orang-orang kita, dibunuh, dibantai. Makanya kami mengusir bukan tanpa alasan, tapi karena itu. Wahai orang Palestina, Anda menerima tamu yang salah, Anda akan merasakan akibatnya di masa yang akan datang. Dan ternyata ucapannya orang Eropa betul detik ini. Awalnya bagaimana? Awalnya begitu berkembang, mereka mengadakan peringatan-peringatan Keyahudian. Kebetulan di Palestina ini ada situs-situs Yahudi. Mereka besarkan sejarahnya, diagung-agungkan, sampai terjadi apalah seolah-olah agama Allah adalah agama mereka, seolah-olah mereka adalah kekasih Allah, memframing beberapa orang-orang dan masyarakat Palestina yang ikut jadi muridnya. Peringatan-peringatan diselenggarakan. Mulai ketika itu ada pengklaiman, klaim satu daerah Palestina adalah milik Yahudi, klaim satu makam ini adalah leluhur Yahudi, diklaim. Akhirnya kemudian seakan-akan mengklaim negara, bahwasanya Palestina itu adalah menurut data-data yang ada di kitab kami, Palestina adalah negara tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami untuk kami. Berarti orang Palestina itu numpang, nggak boleh hidup. Ini adalah sebetulnya tanahnya orang Yahudi. Sejarahnya dibelokkan, makamnya dipalsukan, masyarakat dari framing yang tidak benar. Begitu ada gejolak yang sangat luar biasa, sebentar lagi mau diusir lagi, maka mereka meredam pergerakannya. Kemudian mereka mengambil mata-mata Yahudi untuk mengendak-endak dari dalam membuka rahasia kekuatan Palestina. Sudah ada rencana untuk mencaplok Palestina itu sejak tahun 1947-an. Akhirnya mereka mencari
Zionis, mata-mata Yahudi mereka. Siapa yang diambil? Yang diambil adalah seorang yang bernama Syekh Fadil Abdullah, seorang Yahudi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Di Yaman, di Hadramaut itu banyak orang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah. Syekh Fadil Abdullah kebetulan dia agamanya Islam, tapi genetikanya genetika Yahudi. Beliau apal Al-Quran, hadis-hadis juga apal, orang alim. Didatangkan oleh orang Zionis, oleh orang Yahudi ke Palestina dalam rangka apa? Dalam rangka secara diam-diam menjadi mata-mata Zionis dalam rangka program mencaplok tanah Palestina. Akhirnya Syekh Fadil Abdullah datang, kemudian didatangkan oleh orang Yahudi, oleh orang Zionis untuk datang ke Palestina. Alasannya dakwah Islamiyah. Syekh Fadil akhirnya mengembangkan, punya murid tambah banyak, sampai beliau menjadi gurunya orang Palestina, sampai kemudian beliau dianggap menjadi ulama besar. Beliau dianggap sebagai mujahidin fi sabilillah. Beliau dianggapnya waliullah, kekasih Allah. Kalau melihat langit kelihatan arsy, kelihatan Lauh Mahfuz. Beliau itu adalah pemegang kunci surganya Allah. Didoktrin semacam itu oleh orang Yahudi. Syekh Fadil adalah orang yang sangat besar dan istimewa. Masyarakat Palestina buka semua akhirnya trader. Sementara mereka di belakang merayak semakin pasti. Akhirnya saudara-saudara sekalian, sampai Syekh Fadil Abdullah itu diangkat oleh orang Palestina jadi imam besar Masjidil Aqsa. Bayangkan, muhibbinya ribuan. Begitu salah satu tingkah polanya agak dicurigai oleh militer dan intelijen Mesir bahwa Syekh Fadil itu adalah mata-mata Zionis. Syekh Fadil pinter menutup semuanya, dibuang semuanya. Syekh Fadil kembali kepada pesantren seolah-olah dia jadi orang adalah ulama besar Palestina. Kalau ceramah bicaranya nasionalisme, mari kita bela Palestina. Itu yang namanya orang Yahudi kita usir, musuh Allah kita usir, kita doakan mujahidin fisabilillah. Begitu ceramahnya sangat luar biasa, memukau, mensihir masyarakat Mesir dari dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, tersihir sehingga mereka buta, tidak mengerti kalau seorang Syekh Fadil Abdullah adalah orang yang paling berbahaya di Palestina dan satu-satunya orang yang paling berjasa dalam menjatuhkan Palestina sampai membuat masyarakat Palestina menderita sampai detik ini. Subhanallah. Begitu defense seperti itu, tertutuplah itu fitnah itu. Tertutuplah itu. Akhirnya Syekh Fadil mendekati militer Mesir, mendekati militer Palestina, kepolisian Mesir, kepolisian Palestina. Malah pada tahap selanjutnya Syekh Fadil Abdullah dianggap jadi guru besarnya militer Mesir, guru besarnya polisi Mesir, guru besarnya militer Palestina, dan termasuk juga guru besarnya polisi Palestina. Sampai tingkat militer, polisinya, pemerintahnya tidak ngerti kalau beliau itu mata-mata Yahudi. Dari tahun 48 dari tahun 46 saudara-saudara sekalian masuk ke Palestina sampai tahun 84, lebih dari 42 tahun Syekh Fadil Abdullah menyamar jadi ulama kiai yang ada di Palestina sampai Palestina jatuh di tangan Yahudi, menderita sampai detik ini. 42 tahun jadi mata-mata Yahudi nggak ketahuan. Jadi kalau atas nama agama ini adalah bisa membutakan orang. Hati-hati kalau ada seseorang yang memframing, ada orang-orang yang ingin mendoktrin kalian atas nama agama, kalian bisa buta. Kalian harus banyak bergaul dengan para ulama, para kiai. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kemudian apa? Kemudian rahasia Palestina itu, kekuatan Palestina akhirnya dibongkar semua, diberikan kepada Zionis Israel. Akhirnya Israel itu dari dalam sudah mulai menguasai ekonomi, sudah memulai lahan-lahan ekonomi, termasuk pertahanan, termasuk biologi, termasuk politik, sudah dikuasai semua. Pada akhirnya Syekh Fadil Abdullah ketahuan dijebak oleh orang intelijen Palestina, ternyata beliau adalah mata-mata Zionis. Begitu diumumkan oleh Palestina, masyarakat Palestina dan Mesir, oleh militer dan intelijen Mesir dan Palestina, bahwa Syekh Fadil Abdullah itu adalah mata-mata Yahudi yang berbahaya bagi kalian, itu muhibbinya marah semua, perang di situ. Akhirnya
sedikit demi sedikit diberikan pencerahan, bukti-bukti nyatanya ditunjukkan oleh pemerintah Palestina, bukti-bukti nyatanya ditunjukkan oleh para intelijen Mesir, masyarakat semakin tercerahkan. Akhirnya Syekh Fadil Abdullah ditangkap, akhirnya kemudian diusul dihukum gantung mati. Tapi Palestina sudah terlambat, rahasianya sudah terbongkar. Pos-pos yang penting dan strategis, ekonomi, militer, kepolisian, sampai pos-pos yang sangat penting termasuk sosial keagamaan sudah dikuasai oleh orang-orang Zionis, dan pada gilirannya bekerja sama dengan Inggris, bersihkan dengan Amerika, akhirnya mencaplok Palestina. Palestina masyarakatnya diusir, dan pada akhirnya sampai detik ini orang Palestina hidup yang menderita. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah dengan akal dan logika, tidak bisa dibantah dengan ilmu. Makanya kita harus hati-hati, saudara-saudara sekalian. Lah, apa yang terjadi di Palestina tahun 46-48 itu persis terjadi di Indonesia, di Lampung. Klaim sejarah sudah dilakukan oleh oknum Ba'alwi, klaim makam sudah dilakukan oleh oknum Ba'alwi, ribuan makam atas nama Ba'alwi. Ada makam ini Habib ini bin Yahya, Habib ini bin As-Segaf, Habib ini bin Al-Munawwar. Seantero Indonesia dari mulai Jawa sampai Kalimantan, Sumatera, itu makamnya leluhur Indonesia dihabibkan semua. Itu omong kosong, kalau tidak ada tujuan omong kosong. Apalagi genetika mereka sama dengan Zionis, yaitu genetika Yahudi Askenazi, genetikanya sama, modus operandinya sama. Kalau kita traidor, jangan-jangan di masa yang akan datang anak cucu kita akan seperti nasibnya sama dengan Palestina. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang kita bangkitkan melalui perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabillah, bangkitkan masyarakat Indonesia, melekatkan masyarakat Indonesia, bangunkan masyarakat Indonesia dari tidurnya yang sangat lama, lebih daripada ratusan tahun, dibuai, didoktrin dengan doktrin yang tidak benar. Maka Laskar Sabillah harus tampil sebagai pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Jangan sampai anak cucu kita bernasib sama dengan Palestina. Na'udzubillah min. Jadi sekarang nanti kita kerjasama dengan apa? Kita kerjasama dengan Densus 88, kita kerjasama dengan pemerintah, kita kerjasama dengan Pak Dandim dan Panglima TNI, kita kerjasama dengan pemerintah, kita kerjasama lagi dengan staf-staf kepresiden atau presiden, dengan pemerintah pusat, kita kerjasama dengan kepolisian, kita kerjasama dengan BIN, kita kerjasama dengan yang lainnya, seluruh komponen yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa menjadi pahlawan sendiri, tapi kita harus mengaitkan seluruh komponen kekuatan rakyat Indonesia untuk menghentikan doktrin-doktrin yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi, yang dilakukan oleh orang-orang Ba'ali. Segera harus dihentikan, karena ini berbahaya bagi bangsa Indonesia. Siap nama betul? Siap nama betul?